Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Aryani, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang trauma. Trauma dihadirkan dari peristiwa yang luar biasa, dikenal sebagai peristiwa traumatik. Nah, peristiwa traumatik seringkali berupa peristiwa yang mengancam keselamatan jiwa, misalnya bencana atau kecelakaan. Bisa juga peristiwa yang menyakitkan bagi penyintasnya, misal kehilangan orang yang sangat dicintai. Nah, sehingga trauma tersebut menghancurkan rasa aman yang dimilikinya dan membuat penyintas merasa tidak berdaya. Kemudian respon yang muncul ketika menghadapi bahaya sebenarnya adalah respon yang wajar. Itu merupakan bentuk upaya untuk melindungi diri. Namun dalam kasus trauma, respon tubuh yang dilakukan tersebut tidak segera atau langsung kembali ke kondisi normal, meskipun mungkin ancaman sudah berlalu. Sehingga inilah yang membuat seseorang seperti dalam kondisi siaga menghadapi ancaman terus-menerus. Hal inilah yang menyebabkan seseorang mengalami krisis. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Seperti yang akan kita lihat di video setelah ini, kita bisa melakukan trauma healing, yaitu penyembuhan agar seseorang bisa terus melanjutkan hidup tanpa terbayang-bayang kejadian tersebut. Trauma healing yang akan dilakukan yaitu dengan dinamika kelompok. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang memiliki psikologi yang sama, berlangsung dalam situasi yang dialami. Nah, manfaat dari dinamika kelompok sendiri yaitu membentuk kerjasama atau saling menguntungkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memudahkan kerjasama antar kelompok. Dalam dinamika kelompok, saya menggunakan metode atau teknik play therapy, di mana play therapy merupakan teknik yang dilakukan oleh konselor dengan cara mengajak bermain klien atau konseli. Biasanya teknik play therapy ini digunakan untuk atau diterapkan pada anak-anak. Lalu bagaimana praktiknya? Setelah ini kita akan menyaksikan video berupa praktik trauma healing dengan teknik play therapy pada anak korban pasca banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik, tapi kok murung sih? Jangan murung dong, semangat. Karena hari ini kakak mengajak main adik-adik nih. Siapa yang suka bermain? Saya, Kak. Saya Hari boleh. ini kita mau bermain apa? Bermain boneka ya? Ini ada boneka. Oh iya, terus kamu pengennya bermain apa? Ceritalah boleh. Oh oke, kalau gitu kita gimana kalau kita bermain bercerita dengan boneka? Ini kakak udah bawa boneka nih. Oke, karena tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama kakak Sukma. Kalau ini namanya Lala, bisa dipanggil Shalala. Kalau ini namanya Putra. Kalau kamu namanya siapa? Aku Lina. Halo Lina. Kalau kamu? Sandi. Halo Sandi. Oke, biar makin semangat sebelum kita bercerita, kita tepuk semangat dulu yuk. Boleh. Oke, siap ya? Siap. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau anak hebat sorak hebat. Hebat. Kalau kau anak hebat sorak hebat. Hebat. Kalau kau anak hebat mari kita lakukan. Kalau kau anak sorak hebat. Hebat. Keren. Tepuk tangan. Oke, siapa yang udah siap mendengarkan cerita kakak nih? Saya. Oke, kita langsung ke cerita ya. Pagi hari ada suara kukuruyuk. Suara sapi ya kak? Loh bukan, suara apa teman-teman? Suara ayam, Kak. Betul, suara ayam. Ayam membangunkan anak bernama Lala. Lala terbangun. Wah, udah pagi. Senang deh bangun pagi-pagi. Ternyata udaranya panas sekali. Kenapa di rumahku panas ya? Tapi di rumah teman-temanku sangat sejuk sekali. Kira-kira kenapa ya? Pasti gak ada pohon deh di rumahnya Lala. Betul sekali, rupanya di rumah Lala tidak ada pohon. Aduh teman-teman, hari ini aku harus cepat-cepat mencari pohon nih. Kira-kira pohon apa ya? Pohon apa kira-kira teman-teman yang pas buat Lala? Pohon apa yuk? Pohon mangga, Kak. Boleh. Boleh tuh. Yaudah aku mau cari pohon mangga deh. Lalu Lala bersiap-siap untuk mandi, untuk mencari pohon mangga. Sebenarnya dia mandi dulu, biur, mandi. Dinginnya, dingin sekali airnya. Karena di rumah Lala tidak ada pohon dan udaranya tidak besar, jadinya dia kepanasan. Dan kemudian tadi dia harus mencari apa teman-teman? Mencari pohon. Nah, setelah mandi dia bergegas ke rumah temannya untuk mencari pohon mangga. Temannya bernama Putra. Rumahnya sangat besar, di depan rumahnya banyak pohon-pohon dan udaranya sangat sejuk sekali. Sesampainya di rumah Putra nongol nih. Halo Lala, kamu mau
sekali Lala. Aku ambilkan dulu ya. Terus diambilin tuh pohonnya sama Putra. Ini Lala, pohon mangga. Kita memang harus menanam dan merawat pohon Lala karena banyak sekali manfaatnya. Dan salah satunya selain buat sejuk juga bisa mencegah banjir Lala. Wah, sangat keren sekali ya manfaat dari menanam pohon. Yaudah sekarang aku mau pulang mau menanam pohon ini ya Putra. Terima kasih, sampai jumpa. Dan Lala bergegas untuk pulang. Nah sampainya pulang, dia langsung menanam pohon. Dan benar kata Putra tadi, menanam pohon itu bisa membuat sejuk dan terbebas dari banjir karena pohon itu bisa menopang loh untuk mencegah terjadinya banjir teman-teman. Gimana siapa yang sekarang setelah mendengar cerita tadi, siapa yang ingin setiap harinya panas? Ya mau. Siapa yang ingin setiap harinya sejuk? Saya. Mau. Oleh karena itu, yuk mari kita sekarang menanam pohon, merawat pohon, mencintai pohon. Tidak hanya di rumah kita saja, tapi di bumi ini kita harus sayang sama pohon. Kita harus merawat, menanamnya. Siap menanam, merawat? Oke, siap. Selain itu, kita nggak boleh apa selain untuk mencegah banjir? Apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Siap ya, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Ya. Oke. Setelah itu, setelah tadi mendengarkan cerita, kita mau menulis nih. Gimana? Mau nggak? Mau menulis nih, menulis pesan-pesannya, kalimat kata-kata positif untuk kita semua biar makin semangat nih. Boleh diambil dari pesan-pesan cerita tadi atau membuat sendiri. Bisa ya? Nih, pulpennya buat Dina, ini buat Candi. Nih, milih kamu yang mana? Ini kamu milih yang mana? Oke, kakak juga mau nulis nih kalimat positif buat kita semua ya. Nah, udah belum tadi nulisnya? Udah. Sekarang kita tempel-tempel ya. Nih, ditempel di sini. Ini punya kakak, tempel di sini. Punya Sandi, ayo tempel Sandi. Oke, ayo punya Dina tempel. Oke, keren sekali. Gimana? Bahagia? Bisa pakai tos semua. Bahagia? Bahagia. Bahagia ya. Oke, sekarang ini udah bisa menjadi motivasi kita bersama ya. Nanti kita tempel di tembok, oke? Oke, Oke, sekian, bye-bye. Oke, setelah melihat video praktik light terapi tadi, alasan saya menggunakan media boneka karena selain mudah dalam memainkannya, juga efektif karena bisa dimainkan cowok maupun cewek. Nah, juga membantu anak lebih belajar berkomunikasi secara langsung dan memudahkan anak merespon setiap pertanyaan yang dilontarkan. Kemudian diharapkan dari cerita boneka tadi, dongeng boneka tadi, si anak dapat mengambil hikmah dan dapat diimplementasikan di dalam kehidupan nyata. Dan terakhir, saya juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menuliskan kata atau kalimat-kalimat positif untuk memacu semangat bersama. Sekian video dari saya. Assalamualaikum.